Biasanya anak pertama bapak si fulan. Wa an Abi Surayyah Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani qala radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu, ajarkanlah, as-sabiyya, ajarkanlah anak, as-salah, ajarkanlah anak salat." Berapa umurnya? Li sab'i sinin, 7 tahun. Jadi kalau diajarkan salat 7 tahun, berarti sebelum 7 itu sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal surat-surat pendek, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Inna A'tayna, Wal Asri. Dan kita tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Cobalah renungkan, pikirkan. Tak pernah kita menghafal Al-Fatihah, Wadduha, Alam Nashrah. Kenapa kita hafal? Karena sering mendengar imam atau ayah kita sholat sunat, atau guru di sekolah. Jadi dibiasakan dia membaca surat-surat pendek. Li sab'i sinin, 7 tahun. Wadribuhu, pukullah dia. Alaiha, pukullah dia, hu, anak itu. Alaiha, hanya balik ke solat kalau dia tak solat. Kapan umurnya? Ibna Ashri sinin, 10 tahun. 10 tahun tak solat, pukul. Ini menunjukkan bahwa memukul dengan memberikan efek jera adalah bagian dari pendidikan Islam. Sekarang tak boleh pukul. Itu maka anak macam hantu, macam setan. Hasil dari pendidikan pukul, inilah kita ini sekarang. Saya ini termasuk hasil dari pendidikan pukul. Di guru mengaji dipukul pakai rotan. Di sekolah dipukul pakai mistar, pakai rol kayu. Di rumah dipukul pakai batang sapu. Masuk ke pesantren, tangan habis maghrib. Jadi kalau mau menengok hasil yang sekarang ini, yang tak boleh pukul ini, kalau nanti 10 tahun akan datang. Tapi pukulnya darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak berbekas. Tak boleh biru kulitnya, tak boleh di wajah, tak boleh di organ vital, tak boleh hilang anggota tubuhnya. Hanya sekedar pukulan memberikan efek jera. Jadi dalam proses anak ini 2. Yang pertama, alimu. Yang kedua, wadribu. Alimu, ajarkan. Setelah diajar, kurang ajar dia, wadribu. Begitulah pendidikan Islam. Jangan katakan tidak kepada anak. Semana mau bilang tidak pada anak? Jangan katakan jangan pada anak. Tak boleh mengatakan jangan, tak boleh mengatakan tidak. Ini dari mana ini asal usul pendidikan begini? Tak boleh jangan, tak boleh tidak, tak boleh pukul. Yahudi punya kerja. Kalau pendidikan Islam, jangan kau minum khamar, jangan kau LGBT, jangan kau pacaran, jangan kau mabuk, jangan kau berkawan sama orang jahat. Tidak, tak boleh. Ini sekarang orang tua dilarang. Tak boleh bilang jangan, tak boleh bilang tidak, tak boleh pukul. Ini tak betul. Dari mana datang parenting, 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 parenting? Dibaca dari buku orang barat. Anak-anak orang barat umur 18 tahun membawa pacarnya ke rumah, tidur sekamar. Tak boleh dilarang. Kalau dilarang melanggar HAM, hak azazi manusia. Dilawannya orang tuanya itu, nanti pas hari ibu diwakanya bunga setangkai.
Foto, update status, selesai. Bukan pendidikan Islam. Hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dhaif. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru, dhaif. Utlubil ilma walau bis-sin, dhaif. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar, dhaif. Kalau dhaif kenapa dipakai? Karena cukup 5 syarat. Tidak masalah akidah, tidak masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu, bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Hadis hasan tak ada ikhtilaf antar ulama. Hadis sahih, hadis hasan tak ada ikhtilaf antar ulama, menerimanya semua. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Untuk fadail a'mal boleh, tak masalah. Rawahu Abu Dawud, hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi, hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, hadis hasan. Seorang periwayat hadis menghafal 100, bisa disetorkannya 100, hadisnya sahih. Dihafalnya 100, yang bisa disetorkannya cuma 75, hadisnya hasan. Dihafalnya 100, hilang ke 100-100-nya, hadisnya dhaif. Dihafalnya 100, yang direwayatkannya 110, palsu. Dihafalnya 100, bisa disetorkannya 100, hadisnya sahih. Dihafalnya 100, yang bisa disetornya cuma 75, hadisnya hasan. Dihafalnya 100, hilang ke 100, hadisnya dhaif, lemah, tak bisa dia mengingat. Dihafalnya 100, disetornya 110, yang 10 itu palsu, karena tak ada dalam hadis. Qala Rasulullah SAW, kata dia, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang buat hadis secara sengaja berdusta, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Wa lafzu Abi Daud, lafaz yang ada dalam Sunan Abi Daud. Coba tengok hafalan Imam Nawawi. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmidzi. Tapi lafaz yang ada dalam Abi Daud begini bunyinya. Kalau begitu yang ada di dalam Riyadhus Shalihin ini diambilnya dari Sunan Tirmidzi. Apa bunyi dalam hadis Abi Daud? Muru. Nah, coba tengok. Kalau dalam Sunan Tirmidzi tadi, alimu, ajarkan anakmu. Tapi kalau dalam Abi Daud, muru diambil dari kata amara ya'mur, perintahkanlah anakmu, perintahkan anakmu. As-sabiyya salat bis salah idza balagha sab'a sinin, kalau sampai 7 tahun. Apa beda muru dengan alimu? Kalau muru suruh dia sembahyang, kalau alimu ajarkan dia sembahyang. Kalau muru umur 7, mengajarkannya sebelum 7. Kalau gitu ada kontradiktif antara dua hadis ini? Tidak kontradiktif, karena
menyuruh anak itu juga bagian dari pengajaran. Salat. Misal saya suruh salat. Menyuruh itu juga adalah bagian dari ta'lim, pendidikan. Menyuruh, melarang, menasehati, menghafalkan, itu adalah bagian dari konsep ta'lim dalam Islam, mengajar anak. Dari umur berapa anak ini sudah bisa menangkap? Umur 2 tahun dah bisa menangkap. Waktu kita bercakap, dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan bayangkan anak itu disuruh langsung, enggak, tak begitu prosesnya. Kita ulang 2-3 kali, nanti pas sedang diam-diam dia berbunyi dia sendiri. Qul huwallahu ahad. Karena memorinya merekam dulu, habis itu kita udah lupa, dia masih ingat. Itulah makanya sering didengarkan itu ke telinga dia. Paling bagus dibacakan. Orang tua membacakan, anak mengingat. Nama prosesnya talqin. Talqin namanya. Anak itu belum bisa membaca lagi, dia hanya mendengar. Nabi Muhammad hafal 30 juz, tapi dia tak bisa membaca. Pakai proses apa Nabi menghafal? Proses talqin. Malaikat Jibril membacakan, Nabi sekali dengar, ingat. Nggak percaya saya Pak Ustadz, saya ini orangnya rasional aja, masa iya sekali baca ingat? Ya kalau otaknya otak kau, ya lah tak ingat. Orang yang tak percaya mukjizat, orang yang tak percaya karomah, orang yang tak percaya kepada yang gaib-gaib, jangan bawa cerita gaib, karena dia tidak percaya gaib. Keluarlah berita harian Mesir bahwa Israel akan menyerang kamp tentara Mesir. Meletup berita di Mesir. Hebohlah Israel. Kok bisa bocor berita penyerangan Mesir ini? Ini camp tempat tentara Israel sama agen. Kalau agen Amerika CIA, kalau agen Rusia KGB, kalau agen Israel Mossad. CIA, KGB, Mossad. Kalau agen kita, agen Belosan. Hebohlah Mossad Israel. Kok bisa orang Mesir tahu penyerangan ke kamp Mesir? Diberitakan, diletupkan mereka di alat penyadap apa yang dipasang. Padahal logam sebesar jarum pentol pun berbunyi kalau masuk ke dalam tempat orang ini bermusyawarah. Tahu macam mana cara Mesir memasukkan penyadapnya? Dimasukkan anak umur 7 tahun menjual telur rebus sama kacang. Anak umur 7 tahun menjual telur rebus sama kacang masuk ke dalam. Anak ini super cerdas. Semua yang didengarnya bisa direkamnya sampai keluar, diceritakannya balik. Ditulis di harian Ahram, koran Mesir, ketika ulang tahun kemenangan Mesir melawan Israel. Anak umur 7 tahun jual telur rebus dengan kacang goreng, masuk ke dalam camp Israel. Anak terus, rupanya orang Israel ini suka juga telur rebus sama kacang goreng. Orang itu makan sambil orang itu bercerita bahwa kita akan mengadakan penyerangan. Disangka orang itu anak umur 7 tahun. Tahu apa dia? Anak ini merekam. Balik dia ke Mesir, tanya, apa cakap orang itu mulai masuk tadi? Diulangnya, begini. Letupkan berita. Salah satu penyebab kekalahan tentara Mesir. Dan peristiwa kemenangan Mesir melawan Israel itu
diperingati, dibuatkan satu kota khusus di Mesir. Nama kotanya Ashir min Ramadan. Ashir 10 Ramadan, tanggal 10 Ramadan Mesir berhasil mengusir tentara Israel dari provinsi Ismailiyah. Dulu Israel itu sudah masuk ke Ismailiyah, tak lama lagi akan menuju Kairo. Dipukul halau keluar dari Ismailiyah sampai ke kota namanya Rafah. Sampai di Rafah, Rafah itu satu kota, berhasil dihalau ke setengah Rafah, akhirnya dibuatlah perjanjian Camp David. Presiden Mesir namanya Anwar Sadat. Anwar Sadat dianggap berkhianat karena mau menandatangani perjanjian itu. Akhirnya Anwar Sadat ditembak oleh tentara bernama Khalid Islambuli. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu perang. Di tempat kita tak ada perang, tapi korbannya bergelimpangan di siang Ramadan. Apalagi di masjid-masjid yang AC-nya besar, karpetnya tebal. Apa pelajaran dari sini? Bahwa anak kecil umur 7 tahun ada yang jenius, bisa mengingat semua. Untuk membantah orang yang mengatakan Imam Bukhari tak mungkin hafal, hafiztu sittami'ati alfi hadis, 600.000 hadis Imam Bukhari, 300.000 hadis sahih, 300.000 hadis palsu, hadis yang tidak benar. Diseleksi, diringkasnya jadi 7.275 hadis. Hasil berkeliling selama 16 tahun. Pulang ke Uzbekistan. Itulah kitab yang sampai ke kita sekarang, Sahih Al-Bukhari. Lama jarak Imam Bukhari dengan Imam Nawawi ini. Imam Bukhari meninggal 256. Imam Bukhari meninggal 256. Imam Nawawi 676. Berarti jarak Imam Nawawi dengan Imam Bukhari 400 tahun. 3, 4, 5, 6, 400 tahun. Siapa raja di Nusantara yang paling tua? Namanya Mirasilu. Mirasilu. Malam-malam mimpi dia nampaknya orang berjubah meludahi mulutnya. Tuih. Bangun-bangun dia udah bisa baca Quran, masuk Islam. Namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Dari bahasa Arab Al-Malikus Saleh. Al-Malik artinya raja, Saleh raja yang saleh. Payah orang Nusantara ini menyebut Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh. Raja pertama Aceh. Di batu nisannya tertulis 1497. 1497. 1297. Saya ulang lagi. 1297. 1297. Wali Songo baru 14. Wali Songo itu kepala 14. 14. Malikul Saleh 12. Syekh Burhanuddin 1111. Kuntu. Tapi dia tak raja, dia ulama. Disusunnya khalifah-khalifah mengangkat raja. Itulah dia Raja Gunung Sahilan. Ulama itu yang mengangkat raja-raja. Itu maka dia berwibawa. Bukan raja itu mengangkat. Kalau raja itu mengangkat, tak ada wibawanya. Kenapa? Karena dia makan dari APBD. Tak ada wibawanya. Kalau macam-macam kuputus nih katanya. Wah, aku putuskan tali aki nih katanya. Ya lah Pak kata. Bab haqqi al-jar, hak jar tetangga. Wal wasiyati bihi, dan wasiat
kepada tetangga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan persekutukan Allah, jangan syirik. Wala tusyriku bihi, jangan syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah, ihsan. Kepada siapa lagi? Wa bidzil qurba, kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Siapa lagi? Wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Sepupu, dua pupu, tiga pupu, sewali. Wal jaril junubi, tetangga yang dekat dan tidak ada hubungan kerabat, tak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab. Ini tetangga kau? Iya. Ada kalian hubungan nasab? Tak ada. Kenapa akrab? Hubungan nasib. Wassahibi bil jambi, sahib bil jambi, kawan dekat. Rumahnya jauh, hatinya dekat. Rumah dekat, hati jauh. Wabnis sabil, ibnu anak, sabil jalan. Ibnu sabil anak jalanan, bukan. Ibnu sabil orang yang musafir putus belanja. Datang dari Palembang mau ke Aceh, putus belanja di Pekanbaru, kasih 7. Kita ulang balik. Ke siapa kita buat baik? Pertama, wabil walidaini ihsan. Yang kedua, wabidzil qurba, kerabat yang ada hubungan darah. Ketiga, wal yatama, anak yatim. Wabil walidaini, ayah emak. Kalau ayah kita sayang sama kita, wajar. Emak kita sayang sama kita, wajar. Kita anaknya. Tapi ada orang yang sayang sama antum, padahal dia bukan emak antum. Anak gadisnya dikasihnya ke antum. Itu juga orang tua. Wabil walidaini ihsana, yang kedua wabidzil qurba, yang ada hubungan kerabat. Lahir 2 orang laki-laki, si Ahmad sama Muhammad. Anak si Ahmad sama si Muhammad ini namanya sewali. Karena orang ini walaupun ayahnya yang adik-beradik, tapi kalau mati ayahnya ini, mati ini bisa mereka saling mewalikan nikah. Maka disebut sewali. Kalau emaknya adik-beradik, sepupu. Nenek perempuan adik-beradik, 2 pupu. Unyangnya adik-beradik, 3 pupu. Anak-anak kita ini kita ajarkan itu. Kita ajarkan itu. Anak saya Mizian Haziq Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Abdillah, saya buatkan itu dari dia ke atas sampai 7 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman sampai itulah yang saya tahu. Habis itu kami putus, tak tahu saya lagi. Saya tanya almarhumah mak saya itu. Ini anak sini, anak sini, anak sini, anak sini, anak sini, habis. Habis itu aku tak tahu lagi dah siapa. Nah, dibuatkan gambarnya, dicetakkan, dibingkaikan, letakkan ke dinding. Jadi kalau datang saudara-saudara tanya, kau anak siapa? Kau anak siapa? Kau anak siapa? Ah, tengok gambar nih, mana atuk kau? Mana nenek kau? Jadi pas hari raya, dipanggil. Apa hubungan kau sama sini? Entah, tengok bu. Oh, atuk dia. Nih mau hari raya nih, masih sempat gambar. Jangan sampai duduk Idul Fitri tanya, apa hubungan kau sama dia? Saudara. Saudara gimana? Entah, saudara. Wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, bertetangga, sepupu, sewali, paman, pakcik, mak ete, pak ete, tapi dekat rumah. Wal jari dzil qurba. Wal jaril junubi, dekat rumah
tapi tak ada hubungan kerabat. Wassahibi bil jambi, tidak dekat rumah tapi dekat di hati. Kawan susah selalu menolong. Wa benis sabil. Terus yang terakhir, wa ma malakat aimanukum. Malakat memiliki, aimanukum tangan kamu. Tangan kamu memiliki dia. Apa maksud tangan kamu memiliki dia? Budak hamba sahaya. Kamu mesti berbuat baik sama dia. An-Nisa 36. Ini dasar penetapan ring. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, ring 6. Menolong, ini dasarnya. Menghadiri undangan nikah, walimah, akikah, ini juga dasarnya. Undangan siapa dulu yang didatangi? Bertumpuk undangan hari Ahad. Undangan siapa lagi dulu yang didatangi? Undangan orang tua. Ayah kau berbini lagi, datang itu. Maknya meninggal. Siapa lagi? Wabidil qurba. Ini sekarang yang didatangi adalah yang nikah di hotel bintang 5 yang tak ada hubungan sama sekali. Sementara yang tetangga dekat rumah tak pernah datang. Rupanya kalau mati datang pejabat yang di hotel bintang 5 itu. Tidak. Yang dekat rumah itulah yang mengurus jenazah kita, yang mentalkinkan la ilaha illallah. Maka berbuat baik pada orang dekat. 303. Wa ani ibni Umar. Ibnu anak Umar, anak Umar. Itu bukan nama dia. Nama dia siapa? Abdullah. Ibnu Umar. Ibnu Abdullah. Ibnu Amr bin As, Abdullah. Ibnu Zubair, Abdullah. Ingat, 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Tapi ada satu lagi Pak Ustadz, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dalam geng ini. Kalau ada hadis dalam Sahih Bukhari an Abdillah, itu bukan yang 4 Abdullah, tapi itu dari Abdullah bin Mas'ud. Kenapa Abdullah bin Mas'ud dipisahkan dari yang 4 ini? Karena Abdullah bin Mas'ud sebaya dengan ayah mereka. Nah, jangan sahabat Nabi itu sebaya semua, enggak. Abdullah bin Mas'ud sebaya dengan ayah 4 orang ini. Yang 4 orang ini sebaya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Mas'ud itu selevel ayah mereka ini. Abdullah bin Mas'ud sebaya dengan Abbas, sebaya dengan Umar bin Khattab, selevel. Seleting. Wa Aisyata, dari Aisyah. Qala radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, satu orang qala, 2 orang qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mazala, mazala terus menerus, mazala terus menerus. Mazala Jibril, Jibril terus menerus yusini, berpesan kepada aku, Nabi Muhammad. Jibril tak berhenti terus menerus berpesan kepadaku. Biljar, perhatikan tetangga. Jar, tetangga. Jar, jiran, tetangga. Asal kata jar, jiwar. Jiwar artinya samping. Yang di samping-samping kita itu tetangga. Berapa rumah? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke muka, 40 ke belakang. Dulu begitu. Kalau sekarang tinggal di kondominium, 40 ke atas, 40 ke bawah. Yang tinggal di rumah-rumah apartemen, kondominium, 100 lantai. Jenazah togak, liftnya sempit.
Jibril terus-menerus berpesan kepadaku biljar. Apa kata malaikat Jibril? Perhatikan tetangga, perhatikan tetangga, perhatikan tetangga. Jangan berkelahi sama tetangga. Hatta sampai zonantu, aku menyangka. Saking kan selalunya Jibril itu berpesan tentang tetangga, hatta sampai zonantu, aku menyangka annahu sayuwarrithuhu, tetangga akan mewarisi harta tetangga. Saking kan dekatnya hubungan dengan jiran tuh, perhatikan jiran, perhatikan jiran, perhatikan jiran, perhatikan. Sampai kusangka nanti turun ayat tetangga akan mewarisi. Pernah dulu sebelumnya, pernah. Dulu tetangga kalau mati, tetangga ini ikut mewarisi hartanya. Sampai turun ayat tentang faraid. Ayat faraid, pembagian harta warisan, barulah setelah itu tetangga tak bisa lagi mewarisi harta tetangganya. Begitulah dekatnya dengan tetangga. Muttafaqun alaih. Jar itu maksudnya al-muslim, jar. Al-kafir, jar. Al-abid, ahli ibadah, jar. Al-fasik, tetangga yang jahat, jar juga. Jadi semua yang dekat dengan rumah kita itu tetangga. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tingkat kualitas paling tinggi. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kalau ada satu orang masuk dalam dua asnaf sebagai amil dan juga sebagai miskin, apakah dia dapat dua bagian zakat atau tetap satu saja? Kalau lembaganya besar, Basnas Kabupaten, Basnas Kabupaten membagi berdasarkan asnaf. Inna wassadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Basnas membagi berdasarkan asnaf. 8 asnaf. Kalau lembaganya kecil, masjid kita, musola kita, musola Nurul Ilmi, dapat beras 100 kilo. Dapat beras 100 kilo. Dapat beras 100 kilo, dihitung berapa asnaf yang ada. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir. Tak ada income sama sekali. Laki mati, anak tak ada sebatang kara, tak ada kerja. Fakir. 2. Ada gajinya 500.000 sebulan. Kebutuhan standar 2 juta. Miskin. Fakir, miskin. Wal amilina 'alaiha. Dia yang mengutip, dia yang menimbang, dia yang membagi. Dia yang mengutip, dia menimbang, dia distribusi. Amil namanya. Syuqara wal masakin wal amilina wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Gharim, orang yang tidak ulang. Wa fi sabilillah, orang yang perang. Wa ibnis sabil, putus belanja. Ternyata setelah dihitung, yang ada di masjid itu cuman fakir, miskin, amil. Mu'alaf tak ada, utang tak ada, fisabilillah tak ada, ibnu sabil tak ada, riqab tak ada. Hanya 3. Terkumpul beras 100 kilo. Asnaf yang ada 3. Apakah dibagi per asnaf atau per kepala? Pakai metode pertama, dibagi per asnaf. Fakir
10 orang. Miskin 20 orang. Amil 2 orang. Beras dibagi 3, karena bagi 3 asnaf. 33 kilo, 33 kilo, 33 kilo. 2 orang ini dapat 33 kilo. Yang ini 20 orang dapat 33 kilo. Tak bisa dibagi per asnaf. Jelas? Lembaga yang kecil tidak bisa membagi per asnaf. Lalu dibagi macam mana? Per kepala. Fakir 10, miskin 20, amil 2 orang, bagi per kepala 32. Berarti berapa orang? Berapa? 100 kilo bagi 32. 3 kilo. Tak juga bisa. Kenapa? Tukang kutip, tukang timbang, tukang masuk kresek, tukang bagi 3 kilo. Maka untuk lembaga yang kecil tidak bisa pakai asnaf, tidak bisa pakai kepala. Lalu pakai apa? Wa amruhum syura bainahum musyawarah. Duduk bersama alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, libatkan Satpol PP, Babin Kamtipmas, Babinsa. Cocoknya, sesuainya untuk amil ini berapa? Amil ini kalau kita tengok udah seminggu nih dia itu aja kerja dia, sampai belum beli baju hari raya lagi. Saking kan sibuknya ngurus. Jadi cocoknya berapa? Ini cuma 100 kilo ada ini. 10 kilo cocok lah. Oke, 10 kilo, tinggal 80. Nah, barulah dibagi ke fakir, ke miskin. Tak bisa pakai asnaf, tak bisa pakai kepala. Yang terjadi di masyarakat dibagi pakai kepala. Bapak ini memang kepalanya 1, anaknya 10. Sama-sama fakir. Yang ini 1. Dia sama bininya. Bagi 1 orang 5 kilo. 10 kilo. Yang ini anaknya 7. 80 kilo. Berkelahi. Kau kenapa 80? Anakku banyak. Kau salah. Kau kenapa tak beranak banyak? Dibagi per asnaf. Ada 1 asnaf yang cuma 2-3 orang. Maka dalam hal yang kecil tidak bisa pakai asnaf, tidak bisa pakai per kepala, tapi diputuskan berdasarkan syura wa amruhum syura bainahum. Itulah yang terjadi di masjid surau langgar musola yang kecil-kecil. Ini nanti pasti banyak terjadi konflik di ujung-ujung Ramadan ini. Itu solusinya. Apa yang di bawah ini bisa termasuk fisabilillah? Santri pondok pesantren, guru mengaji, ustadz dai, pembangunan masjid. Apakah itu bisa masuk fisabilillah? Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab nomor 2 mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat mazhab Hambali. Keempat mazhab ini sepakat bahwa fisabilillah itu adalah perang. Beli kuda, beli tombak, baju besi, beli tameng, beli panah. Lain dari fisabilillah tak bisa. Lain dari untuk perang tak bisa. Untuk santri tak bisa. Untuk guru ngaji tak bisa. Untuk dai tak bisa. Untuk pembangunan masjid tak bisa. Fisabilillah hanya untuk perang. Fisabilillah. Menurut 4 mazhab. Menurut Imam Ar-Razi meninggal 606. Kata Imam Ar-Razi, ini masjid, ini kampung. Di antara kampung dengan masjid ini sungai. Datang banjir bandang, putus jembatan. Maka duit
asnaf fisabilillah bisa dipakai untuk membuat jembatan. Karena membuat jembatan juga fisabilillah. Karena kalau tak ada jembatan, maka tak hidup masjid. Itulah yang dipakai orang sekarang dalil. Ustadz dapat, santri dapat, guru ngaji dapat, masjid dapat. Berdalil kepada pendapat Imam Ar-Razi. Jelas? Jelas atau tak jelas? Saya ulang sekali lagi. 4 mazhab sepakat fisabilillah hanya untuk perang. Lalu kenapa sekarang ada orang membayar zakat kepada guru mengaji dapat, anak pesantren dapat? Dari pendapat Imam Ar-Razi yang mengatakan subulullahi katsiratun. Jalan mengagungkan agama Allah itu banyak, bukan hanya perang. Guru mengaji, dia juga sedang berjihad. Anak pesantren, dia juga sedang berjihad. Itulah dalil kenapa mereka dapat. Ini saya jelaskan dua-dua nih, mana tahu nanti ada ustadz mengatakan enggak dapat. Oh, itu ternyata. Dapat. Oh, itu ternyata. Itu maka saya sampaikan dua-dua supaya tak bingung. Orang yang masih muda, sehat, bisa bekerja, tapi dia malas. Sehingga hidupnya susah. Karena anaknya banyak. Bolehkah diberikan zakat? Fakir tak ada income sama sekali. Miskin ada income tapi tak cukup. Kira-kira bapak ini masuk ke mana ini? Miskin. Tidak dicari sebab kenapa dia miskin. Pokoknya tak cukup kebutuhan standar umum. Berapa standar umum di Kabupaten Kampar, di Kota Pekanbaru, di Kabupaten Siak, di Provinsi Riau? Berapa standar umum? Standar umum 1 bulan 2,5 juta. Dia berapa dapatnya? Dia dapatnya 1 juta, masuk miskin. Tidak dicari sebabnya kenapa dia tak dapat begitu. Kasih dulu, habis itu baru dia dinasehati. Ini kau dapat tahun ini ya. Tahun depan kami evaluasi. Kau kan masih muda, kau kan masih sehat. Begitu caranya. Bukan dihamuk dulu. Dikasih dulu. Tahun depan baru. Masalahnya kita ini udah dihamuk dulu. Ustadz, dulu saya pernah tidak bayar zakat padahal saya mampu. Apakah hitungan hutang? Zakat wajib 1, Islam. 2, barang itu, benda itu milkut tam. Kepemilikannya penuh, bukan hutang. Siapa yang muslim punya harta milkut tam sampai nisab, sampai haul. Muslim, kepemilikan hartanya milkut tam, bukan utang, bukan kongsi, dan dia sampai nisab, sampai haul, wajib bayar. Kalau tak dibayarnya, terhitung hutang. Berapa tahun? Dia hitunglah kapan dia cukup 4 syarat ini. Saya hitung-hitung, saya mulai muslim itu tahun 2000, bosan. Ya. Kapan barang itu milik kau? Dia baru milik saya penuh 2010. Ya. Sampai nisab kapan? Baru dia sampai nisab Pak Ustadz 2015. Sampai haul? Iya. Berarti dari 2015 ke 2025. 10 tahun. Hitung, bayar. Jangan sampai berhutang sama Allah Ta'ala. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik dan benar menurut agama? Begitulah caranya. Kapan 4 syarat itu cukup pada dirimu? Ingat tahunnya. Agak-agak 2015, sekarang 2025, 10 tahun, bayarkanlah. 2015 berapa duitmu? 100 juta Pak Ustaz. Muslim? Ya. Milkut tam, 100 juta itu milik sendiri? Ya. Cukup nisab? Ya. Karena nisab 85 juta sudah nisab, 85 gram. Cukup haul? Iya, sudah setahun. Berarti 2,5 juta. Bertambah tak duitnya sampai sekarang? Enggak, segitu aja. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, kali 10 tahun 25 juta. Mesti saya bayar cash sekali? Enggak, tengok kebutuhan. Boleh kau cicil. Bayarkan. Kemana bayarkan? Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau.
Jalan Diponegoro, atau Basnas Kota Pekanbaru, Masjid Ar-Rahman, atau Basnas Kabupaten Kampar di Bangkinang. Apa hukum sholat sunat tasbih? Buka www.somatmorocco.blogspot. SOMADMOROCCO, sholat sunat tasbih. Dah, share ke grup, share ke grup. Share ke grup, nanti share ke kawan-kawan yang lain. Oke, kita baca sama-sama. Salat sunat tasbih itu bid'ah. Salat sunat tasbih itu ini bab 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 bab. Salat sunat tasbih. Coba tengok di ujung. Albani mengatakan hadisnya sahih li ghairi. Albani mengatakan hadis tentang salat sunat tasbih sahih li ghairi. Kenapa Ustaz pakai Albani? Ustaz kan alumni Al-Azhar. Di Al-Azhar kan tak pakai Albani. Paham? Paham tak paham? Gimana paham? Karena yang banyak menyalahkan salat sunat tasbih ini anak keponakan Albani. Maka saya pakai Albani. Jelas? Ustaz kan alumni Azhar. Kenapa Ustaz pakai Albani? Kalau aku pakai ulama Azhar dia tak terima. Aku pakai induk ongkangnya. Apa hukum mikot di Bandara Jeddah? Ini Makkah. Makkah. Yang datang dari arah Madinah berniatnya di tempat namanya Zulhulaifah. Apa namanya? Zulhulaifah. Sekarang namanya sudah berubah jadi Bir'an. Yang datang dari arah Yaman, tempat miqatnya Yalamlam. Ini bukit Yalamlam. Yang datang dari arah Najd, Najd itu Riyadh sekarang, nama miqatnya Qarnul Manazil. Yang datang dari arah Irak, tempat niatnya namanya Zatu Irqin. Ini Makkah, ini Yalamlam. Pas pesawat itu lewat di atas Yalamlam. Ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. All of our passenger, semua penumpang, silakan berniat. Labbaik Allahumma umrah. Barulah pesawat turun. Tak bisa kami begitu Pak Ustadz. Karena kalau pakai ihram kami dari Pekanbaru 9 jam baru lewat Yalamlam. Masuk anginnya seminggu. Jadi waktu lewat Yalamlam itu kami pakai celana. Di mana kau baru berniat? Waktu turun di King Abdul Aziz Airport. Boleh menurut pendapat kedua. Lengkap sama fatwa-fatwanya. Baca buku 66 tanya jawab umroh. 66 tanya jawab umroh, pendapat kedua. Khawatir saya Pak Ustadz, jangan lewat Jeddah, pergi umroh lewat Madinah. Saya setiap umroh lewat Madinah untuk keluar dari khilaf. Kita berangkat mana Ustadz? Lewat Madinah. Nanti pesawat langsung ke Madinah. Di Madinah 3-4 hari, barulah kami melalui Bir'adi. Itu untuk keluar dari khilaf. Setiap negara ada juga berbeda-beda penetapan 1 Ramadan. Sehingga berbeda pula malam genap ganjil Lailatul Qadar. Ada juga waktu di Indonesia itu udah malam tapi ada negara lain masih siang. Pertanyaan, apakah malam Lailatul Qadar itu turun pada waktu yang sama di seluruh dunia?
Kita hari ini sudah tak Lailatul Qadar lagi. Andai Lailatul Qadar tadi malam. Andai Lailatul Qadar tadi malam. Kita ini sekarang sudah tak Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini kan udah siang Pak Ustaz. Iya, mana ada Lailatul Qadar siang? Makkah sekarang jam berapa? Setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Berarti sekarang Makkah setengah 4. Setengah 5, setengah 6, setengah 3 sekarang. Setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Sekarang Makkah ini setengah 4. Andai tadi malam Lailatul Qadar, Makkah masih Lailatul Qadar sekarang. Makkah masih Lailatul Qadar. Sekarang kita tidak. Kenapa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makkah masih Lailatul Qadar. Kita sudah tidak Lailatul Qadar. Waktu kita dengan Jepang 2 jam. Jadi waktu Jepang udah habis, kita masih Lailatul Qadar. Masih ada waktu 2 jam Lailatul Qadar. Ada terjawab tentang antara malam dan siang. Sekarang perbedaan satu di sini tanggal, satu di sini malam 1, satu di sini malam 2. Datanglah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Bertanya kepada seorang laki-laki yang membawa surat dari Madinah ke Damaskus. Bawa surat dari kota Madinah ke Damaskus. Habis surat itu diserahkannya, balik lagi ke Madinah. Ditanya, kalian waktu di Damaskus puasa hari apa? Kami puasa hari Jumat. Di Madinah hari Sabtu. Antara Madinah dengan Damaskus, coba tulis di Google berapa kilo Madinah Damaskus. 1000 sampai 1000 sekian kilometer. Antara Madinah dengan Damaskus terjadi perbedaan terbit bulan pada zaman sahabat Nabi. Nah, Madinah Damaskus 1200 km. Damaskus puasa, Madinah belum. Sudah terjadi pada masa Abdullah bin Abbas. Jadi tentang perbedaan penampakan anak bulan itu bukan baru-baru saja. Zaman sahabat Nabi pun sudah terjadi. Tentang riwayat dari Quraib namanya yang membawa surat itu, Abdullah bin Abbas. Jadi kalau begitu Pak Ustadz macam mana? Ganjil di Damaskus, genap di sini. Genap di Damaskus, ganjil di sini. Malam Lailatul Qadarnya itu ganjil. Sama juga macam yang tadi. Lailatul Qadar di Makkah, di sini sudah siang. Sini tak Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar di Damaskus, tidak Lailatul Qadar di Madinah. Sulitkah bagi Allah itu membuat Lailatul Qadar Damaskus tak Lailatul Qadar Madinah? Mana pula sulit? Bukan kita ketua panitianya. Apalah payahnya itu bagi Allah Ta'ala. Makkah Lailatul Qadar kita sudah siang. Oke, no problem. Andai perbedaan ganjil sama genap, Makkah Lailatul Qadar, kita tak Lailatul Qadar. Yang tidak pernah terjadi sama sekali di zaman Nabi dan di zaman sahabat adalah satu kota, yang satu malam pertama, yang satu malam kedua. Nah, itu yang tak benar-benar terjadi. Kalau masalah 2 kota beda, tak masalah. Itu sama dengan satu kasur 2 mimpi. Satu kota, yang satu mengatakan ini malam ke-1, yang satu mengatakan ini malam ke-2. Sulit gak bagi Allah untuk mengatakan mana Lailatul Qadar? Yang betul di antara mereka berdua itu pasti satu. Karena yang berdua ini sedang berijtihad. Ijtihad beliau mengatakan malam ini malam ke-1. Ijtihad beliau mengatakan malam ini malam yang ke-2. Antara mereka berdua ini ada yang benar salah satu. Kapan baru ketahuan? Nanti di akhirat. Salah satu di antara mereka berdua ini ada yang benar. Maka ketika Allah menurunkan di satu malam kota itu adalah malam ganjil. Lalu kemudian mereka berdua
Yang satu meyakini malam ini malam genap, yang satu meyakini malam ini malam ganjil. Dan malam itu ternyata malam Lailatul Qadar. Kedua-duanya sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat sunat, berzikir sampai pagi sama-sama iktikaf. Dapatkah mereka dua-dua Lailatul Qadar? Dapat. Rupanya ditanya malaikat, menurut kau malam ini ganjil apa genap? Menurut aku genap. Kau tak dapat karena malam ini ganjil. Kau pikir malaikat tuh anggota KPU? Jelas apa tak jelas?